Mari kita akan buka bersama-sama dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang apa yang Tuhan mau untuk tempat ini, yaitu berbicara tentang kualitas. Kalau Sabtu pagi saya khotbah menuju kesempurnaan, nah ini bagian juga sama. Ya, menuju kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu hanya bisa dicapai oleh karena kualitas. Tanpa kualitas kesempurnaan tidak akan tercapai. Jadi temanya tetap menuju kesempurnaan yang kedua. Yang pertama itu waktu Sabtu hari raya, ibadah doa pagi raya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita kembali ke ayat 13 dulu, apa yang kita perlu garis bawahi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa tempat ini Tuhan minta supaya memiliki kualitas. Ya, sesuai dengan tingkat pengertian yang Tuhan berikan. Dengan tujuan supaya tempat ini, gereja ini, kita semua akan menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain, buat kekristenan, dan buat semua kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mencatat ada hal-hal yang kita perlu diskusikan dengan benar. Karena saya berbicara tentang tingkat pengertian, maka ke depan kita akan belajar bagaimana menyempurnakan jiwa itu. Sebagaimana Sabtu pagi saya katakan, roh kita sudah sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi roh ini harus bertumbuh. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dibaptis, maka kita lahir baru, kita seperti bayi rohani. Tuhan tidak menghendaki bayi rohani. Tuhan menghendaki orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga Bapak Ibu Saudara tidak mungkin senang anak saudara tetap bayi. Ya, Roy itu anaknya masih bayi. Tidak mungkin dia berdoa, Bapa, aku minta biar dia tetap bayi dan lucu. Supaya kami terhibur terus pulang kerja, ciluba gitu. Ada? Tidak mungkin. Bapak, aku minta dia bertumbuh lebih cepat. Karena itu kerinduan satu hal yang natural dalam kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa ditahan saudara. Karena kehidupan itu terus naik bertumbuh. Maka kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka engkau akan ditinggalkan oleh kehidupan ini. Dan setiap pertumbuhan membutuhkan pengorbanan. Proses perubahan. Katakan bersama saya perubahan. Saudara, mencapai kualitas yang bagus, saudara harus memiliki perubahan terus. Jangan merasa minder, jangan merasa down ketika saudara mungkin jatuh. Tapi engkau terus kejar perubahan. Maka engkau akan mencapai kualitas yang Tuhan inginkan. Yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna sampai akhir. Katakan amin. Jadi roh kita ini udah sempurna tapi butuh pertumbuhan. Nah pertumbuhan gimana? Butuh jiwa yang sempurna. Tanpa jiwa yang sempurna seseorang tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Dan berkata jiwa, berbicara jiwa kita berbicara tentang mindset, pola pikir, tingkat pengertian. Tingkat pengertian membutuhkan pengajaran. Katakan bersama saya pengajaran. Pengajaran sangat penting saudara. Karena surat Hosea berkata aku menolak engkau sebagai imam karena pengajaran bukan karena penyembahan. Tiap hari imam membawa penyembahan di hadapan Allah. Tapi kenapa Allah menolak dalam Hosea 4 ayat 6? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah.
Karena engkau yang menolak apa? Pengenalan itu. Dalam bahasa King James-nya dikatakan bagus, because lack of knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Allah tidak menolak persembahan saudara. Tapi engkau akan gagal menjadi imamnya ketika engkau tidak punya knowledge of God. Tidak punya pengetahuan tentang Allah. Jadi kita perlu mengalami kesempurnaan di dalam pengenalan dong. Nah kalau pengenalan harus apa? Belajar. Saudara butuh pengajar. Tuhan memberikan pengajar, gembala. Dalam Efesus 4 di sana dikatakan Allah memberikan kepada gerejanya untuk memperlengkapi orang kudusnya. Maka ke depan ini sangat kompleks Bapak Ibu Saudara. Karena ini penting kembali ke Hosea 4 ayat 6 tadi. Ini enggak usah bahasa Latin. Itu Yahweh manifestira. Sudah saya terjemahkan. Umatku binasa bukan karena penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ke depan 10 tahun ke depan mari kita berpacu ya di dalam pengetahuan akan Allah. Saya ajarkan. Tolong Selasa pengajaran, paling tidak kalau saudara tidak bisa mengikuti, dengarkan terus. Dan Tuhan berkata, engkau yang menolak pengenalan itu. Kita yang menolak. Ya saudara, memang saya sendiri menyadari dulu saya tidak suka membaca saudara. Perpustakaan itu bagi saya itu seperti rumah hantu bagi saya. Apalagi hanya tulisan aja, tidak ada gambar saya tidak suka. Saya suka komik, itu saya suka ada gambar. Makanya teman-teman saya yang kecanduan senang dengan Koping Ho dulu, itu saya mencoba ngikuti, kok enak ya, mereka kok baca. Saya coba baca, 3 buku sudah tidak kuat saya. Padahal mereka tebel-tebel, tulisan aja, tapi kalau ada gambarnya senang saya. Namun ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, saya bisa rakus dengan buku rohani. Heran saya. Kerinduan. Dari situ saya mengerti. Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia. Sama, baca Alkitab itu tidak bisa. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, rasa lapar dan haus. Jadi kita yang menolak. Harusnya saudara punya itu, tapi saudara enggan. Maka Tuhan berkata, aku menolak engkau menjadi apa? Imamku. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi 2033 ke depan, kita tidak bisa lagi tingkat pengertian kita sama seperti yang dibangun dulu. Bahkan Bapak Ibu Saudara ada kabar baik. Ini dari seorang hamba Tuhan juga, ya kami sama-sama bergerak di roh. Bahwa era karismatik ini akan berhenti saudara. Tahun 92 mulai era karismatik Pentakosta. Ya. Kalau kita pelajari dari air tanda baptisan, air itu baptisan air tanda pertobatan. Kemudian Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, ini pergerakan, jadi pergerakan pertobatan, dibawa lagi pergerakan kepada karismatik. Karisma itu karunia-karunia roh, manifestasi roh, dan itu tahun 92 ya, atau tepatnya mungkin 90-an, 89 itu sudah mulai saudara. Pujian penyembahan begitu dahsyat saudara. Tapi terakhir ini itu baptisan api. Nah baptisan api itu sebetulnya berbicara tentang api doa. Nah api itu ujian juga. Dan Tuhan Yesus membaptis dipenuhi. Jadi Tuhan ingin gerejanya on fire. Full of fire. Nah kita mikir penuh roh itu kan wah bahasa roh gitu. Tidak saudara. Penuh roh ketika saudara mengenal Allah. Sebab bahasa roh akan menuntut saudara nanti lebih kepada perasaan. Bukan pengetahuan. Dan membuktikan banyak orang-orang yang jatuh justru karena bahasa roh dia. Bukan karena bahasa roh, maaf. Orang yang berbahasa roh banyak jatuh, banyak bermasalah. Orang yang tidak bahasa roh, pengetahuan tentang Allah kuat, dia kokoh, teguh.
Coba cek. Yang punya problem jiwani, minta maaf. Bahasa rohnya lancar. Hidupnya amburadul, cek aja. Bahasa rohnya lancar. Itu bukan berarti kita menolak bahasa roh, tidak. Bahasa roh itu karunia. Sama seperti gini loh. Bukan kepenuhan roh loh saudara, saya katakan. Bahasa roh tidak menjamin saudara kepenuhan roh. Dan ini yang ditangkap oleh teman-teman kita di Protestan yang merasa bahwa karena disampaikan di era karismatik bahwa orang yang bahasa roh sudah kepenuhan roh. Belum jauh itu masih saudara. Kalau Malang sampai Jakarta itu baru kepenuhan roh, masih berapa ribu kilo itu. Itu sama dengan ini. Talenta main musik. Menolong saudara, menolong. Karunia itu menolong. Tapi belum tentu kita ini dipenuhi oleh roh itu. Seorang bisa main musik dengan baik. Bagaimana hidupnya? Karakternya. Minta maaf, misalkan dia seorang pemabuk gitu ya. Ketika dia main musik, musiknya tetap enak. Tapi dia pemabuk loh. Atau mungkin dia ada orang yang penipu, pezina. Tapi permainannya masih bagus. Tidak ada hubungan karunia dengan karakter, nggak ada hubungan. Bahkan karunia tidak akan pernah mengubah karaktermu. Yang mengubah karaktermu adalah firman Allah. Ketika saudara mendengar dan melakukan, dia berubah. Katakan amin. Mari berubah. Jadi era karismatik ini akan berlalu, bukan berarti tidak pakai lagi bahasa roh, tidak. Disempurnakan. Justru bahasa roh akan membawa saudara untuk haus, untuk belajar mengenal dia. Benar Bapak Ibu Saudara. Dan ini kalau gereja tidak berubah, gerejanya diam di era yang hanya mengedepankan karisma roh, karunia roh, tanpa diimbangi dengan pengajaran, maka maaf, gereja ini tidak akan berkualitas. Kelihatannya gerejanya megah, wah bagus, jemaatnya kalah dengan dunia. Berbeda dengan gereja-gereja yang mungkin pujian penyembahannya standar. Tapi orang-orang yang penuh dengan pengertian Allah, kuat menghadapi tantangan. Dan itulah gereja Injili. JKI FLTF Church adalah gereja karismatik yang Injili. Katakan amin. Jadi kami tetap menghargai karunia roh, bagus, menolong. Piano itu menolong kita, betul enggak? Tapi harus dibarengi dengan kualitas hidup. Bukan pianonya saudara. Ada seorang pemain biola terkenal saudara. Ketika dia main di Eropa itu yang datang begitu ribuan saudara. Dia main begitu enaknya. Dan saudara selesai permainan dia ambil biola ini. Dan dia pukul ke lantai, pecah. Menyadarkan semua orang. Mungkin pikir orang itu biolanya yang bagus. Bukan. Tapi siapa yang pegang biola itu? Dan saya mau katakan, beritahukan buat saudara, hidupmu ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Kalau hidupmu di tangan Tuhan Yesus, saya percaya hidupmu berkualitas dan hidupmu besar. Gereja ini pun kecil berkualitas. Katakan amin. Itu ditentukan kembali ke Hosea. Pengetahuan. Jadi kita ke depan ayo. Saya terlalu percaya kalau roh kita udah bagus lah. Tapi yang kurang adalah pengenalan. Karena pengenalan sangat menyinggung hati Tuhan. Sebab Tuhan menolak kita menjadi imam. Loh, kita kan kerajaan imam saudara. Jadi saya bersyukur visi 2033 Tuhan bawa kita. Ayo ke depan, ini kan masih jalan 9 tahun lagi nih. Ayo, kamu harus naikkan tingkat pengertianmu. Caranya gimana Tuhan? Firmanku, pelajari, pengenalan. Dan itu menentukan keimaman kita. Keimaman tidak bisa dibangun dengan hanya roh, tapi roh dan kebenaran. Maka itu Tuhan Yesus luar biasa berkata, Bapakku mencari penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya roh. Kalau kita hanya macu roh terus, saudara tidak sampai pada tingkat pengertian seperti ini.
Contohnya saya, contoh aja saya. Saya juga roh, saya bahasa roh terus. Tapi bahasa roh membawa saya mengenal pribadinya. Mata saya menjadi jernih, terbuka. Jadi kalau orang bahasa roh tambah bebal, nah itu saya khawatir roh kuda, saudara. Ngeringi terus. Atau roh kambing. Kambing itu kalau ditarik, ya, ditarik gitu, narik itu kambing. Kalau domba enggak, ditarik nurut. Siapa domba? Siapa kambing? Kambing itu suka apa? Nyeruduk. Haleluya. Apa itu? Nendang. Kuda juga gitu, nendang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti roh dan kebenaran. Nah, mengapa sebuah sepatu harganya begitu mahal? Satu merek ya, Nike. Kenapa Nike itu disukai semua orang? Dan mahal, saudara. Kenapa? Bahkan mengeluarkan satu produk, yaitu Michael Jordan itu termahal. Satu sepatu lelangnya berapa M gitu, 20 M lebih. Kenapa saudara? Nike ini bisa disukai semua orang. Karena apa saudara? Karena kualitas bahan yang digunakan. Jadi tidak bisa saudara, kita ini mau dianggap orang, ya, diterima orang. Kita mau dinilai orang, punya grade yang lebih. Kalau kita tidak punya kualitas. Nah, kualitas bisa bagus dari bahannya. Nike selalu menggunakan bahan berkualitas tinggi. Bapak Ibu saudara, kualitas orang Kristen di mana? Roh dan kebenaran. Ke depan kita ingin gereja ini kecil, komunitas kita kecil, NCC Internasional kecil, tetapi harus berkualitas. 10 tahun ke depan ibaratnya ini perusahaan pabrik. Mari kita akan mencetak orang yang berkualitas. Gereja ini harus jadi gereja berkualitas, bukan sekedar kuantitas. Nanti 10 tahun ke depan kualitas itu akan muncul. Kalau kita mau membenahi diri dengan hal yang kualitas, di mana? Pengertian. Tingkat pengertian ini. Amin. Banyak orang bertanya, Bapak pengajaran kok bisa banyak yang datang ya? Ya karena mereka orang kualitas. Bapak Ibu Saudara, menentukan sekali kualitas seseorang itu bukan dari cara dia berpakaian, bukan dari uangnya, tapi dari knowledge. Penting sekali, saudara, pikiran ini menentukan kualitas. Saudara harus belajar, katakan sama saya belajar. Orang yang suka belajar pasti kualitas hidupnya beda. Saya melihat satu tayangan ditayangkan oleh Deddy Kobuser, itu seorang yang ibu-ibu yang sangat sederhana. Dia penjual makanan di pinggir jalan, tapi dia British language. Dia suka ngomong bahasa Inggris. Saudara, orang yang menguasai satu bahasa, dia pasti mengalami transfer spirit dari budaya bangsa itu. Bisa ngerti? Ibu ini kelihatan tampilannya seperti deso. Tapi ketika dia bicara, kualitas beda. Nah, kenapa ada banyak orang belajar bahasa Inggris? Orang yang menguasai bahasa Inggris pasti tingkat pikirnya di atas level rata-rata. Penting sekali pendidikan, dan pendidikan tidak harus mahal. Ada seorang yang sudah meninggal muda, kasihan, sudah pernah masuk Kick MD, dan dia diwawancarai, dia putri dari Ambon mungkin, saya lupa, ya, dari Ambon itu. Dia smart saudara, dia menguasai 13 bahasa tanpa les. Itu karunia loh saudara. Saya ngelihat itu smart banget gitu loh. Makanya Tuhan ajarkan umatku itu binasa. Karena apa? Bukan karena roh, karena ini pikiran. Kalau keluarga saudara intelektual, anak-anakmu
berkualitas. Dan intelektual itu didapat dari pendidikan, formal, informal. Saudara punya uang, mungkin sekolah di sekolah-sekolah yang bagus. Tapi saya tidak setuju juga kalau sekolah-sekolah biasa yang bayarnya murah karena guru-gurunya mungkin bukan lulusan luar negeri, apa mereka tidak berintelektual? Harusnya kita menciptakan sekolah murah tapi pengajarnya adalah orang-orang kualitas tinggi. Itu yang dicari sebetulnya. Kita harusnya punya sekolah yang namanya sekolah perubahan. Yang ngajar saudara, orang kualitas-kualitas. Karena apa? Anak-anak kita ketika dia mendapat pendidikan yang bagus, itu bukan masalah nanti masa depannya artinya ijazahnya dipakai kerja kemana. Bukan. Meskipun dia di desa, mungkin seorang penjual hanya makanan kaki lima, tapi beda kualitasnya. Semua ada di sini loh Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kalau FLTF, ya, church ini, NCC Internasional mau berkualitas, jangan lupa para imam, jangan lack of knowledge, jangan kurang pengetahuan. Bapak Ibu keluarga yang dibangun dari perasaan dan keluarga ini akan berantakan. Tidak ada intelektualnya sama sekali. Coba lihat keluarga-keluarga intelektual. Ya memang kenyataan di dalam kehidupan dunia kita lihat, oh Pak itu orang-orang keluarganya dokter. Ya kelihatannya sepertinya papan atas lah. Padahal kan tidak begitu. Tapi kenyataan di masyarakat yang contoh keluarga dokter, anaknya dokter. Ini orang intelek semua. Dan orang intelek menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas kok. Nah pertanyaan saya apa orang kampung tidak bisa intelektual? Bisa dong, tergantung masing-masing pribadi. Seperti yang saya katakan tadi dari Ambon. Aduh saudara rumahnya gubuk, tapi dia mengeluarkan kualitasnya dari intelektualnya. Saya berharap saudara mengerti ya. Anak-anak rohani saya, jangan meremehkan pengajaran. Belajar saudara. Dan saudara harus diarahkan dari pemimpin. Gak perlu cari-cari kemana-mana. Ikuti saja apa yang saya ajarkan. Catat, renungkan. Kalau saudara cari-cari di tempat lain, kamu tidak menemukan kualitas yang Tuhan mau seperti pemimpinmu dan lebih dari pemimpin. Saya diajar Tuhan untuk belajar dari pemimpin. Kalau saya tidak belajar dari pemimpin, saya tidak akan menjadi seperti ini. Karena seorang murid dia akan bisa lebih daripada pemimpinnya. Guru berdiri mengajar ya. Tapi murid kencing berlari. Itu artinya apa? Lebih saudara. Kalau saudara tidak ada pembimbing, kamu cari sana cari sini. Kamu nggak ada patronnya. Kemana ini? Yang mengerti katakan amin. Saya memang perlahan karena saya tidak perlu membangkitkan perasaan saudara untuk ibadah kemudian saudara geleper-geleper teriak-teriak. Tidak perlu percuma saya bilang. Kamu tidak akan intelek kok. Kenapa inteleknya? Intelektual. Ngerti ya? Bangsa ini membutuhkan revolusi mental. Bukan roh. Roh sudah banyak, agama itu sudah banyak. Tapi agama minta maaf saudara. Kalau hanya berkutat kepada roh kita, hanya hanya begini, kamu tidak akan punya revolusi. Dan jujur, gereja sangat lemah, terutama gereja-gereja karismatik. Beda dengan gereja Presbyterian, Protestan, mereka belajar firman kuat. Ada salah satu gereja. Saya tahu gereja ini karismatik sebetulnya. Ya, tapi dengan pola-pola yang beda, yaitu dari binaan Bapak Watchmeni, saya tahu gereja ini penuh dengan pengetahuan firman. Saya tahu saudara. Tapi kadang kita terlalu melebihkan pengetahuan, mengurangi yang roh, jadinya nggak balance juga. Nggak balance artinya mereka kadang menjadi sombong saudara. Angkuh. Ya, membedakan artinya. Jadi membedakan bukan terjadi perbedaan itu baik tapi membedakan. Kembali Bapak Ibu Saudara,
Saya mengajak setiap saudara karena ini sangat penting sekali. Sebab Tuhan menolak kita bukan karena kita pandai menyembah, tapi karena kita tidak mengenal Dia. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tolong perhatikan keluarga-keluarga, terutama keluarga muda. Ayo kita bergerak, penuhi keluarga kita dengan pengenalan akan Allah. Mungkin selama ini keluargamu tidak mengerti intelektual atau enggak, karena engkau enggak mengerti ini. Tapi coba mulai belajar firman, taat saja. Ikuti pengajaran, jangan menganggap pengajaran itu, aduh belajar apa lagi. Tidak saudara, ini ayatnya. Dan di tempat ini ada pengajaran, saya bersyukur. Karena ketika saya mengajar, saya belajar juga. Dan itu ternyata yang membuat saudara punya kualitas yang tinggi. Karya kemuliaan Bapa akan kita lihat ketika orang-orang lain nanti datang tempat ini untuk belajar sesuatu. Karena ada kualitas. Ingat sekali lagi, kualitas tidak pernah dibangun hanya dengan gerakan roh. Tapi roh dan kebenaran. 10 tahun ke depan kita tidak hanya di pujian penyembahan yang begitu kuat, tetapi kita juga akan menjadi orang-orang yang mau belajar firman. Pengajaran yang kuat. Dan saya percaya ketika pengenalan kita akan Tuhan begitu kuat, maka pujian penyembahan kita akan mendatangkan urapan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Karena ketika saudara memuji dengan pengenalan, berbeda. Di dalam surat Yesaya dikatakan carilah kesaksian dan pengajaran. Tolong buka, Yesaya berapa itu? Yesaya ya. Carilah kesaksian dan pengajaran. Bukan cuman kesaksian dan pengajaran. Ada tolong? Yes, bagus, tepuk tangan buat tim media. Latihan terus ya. Yesaya 8 ayat 20. Penting sekali Bapak Ibu. Carilah apa? Pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sama seperti begini loh. Kalau saya tidak pernah makan rujak yang enak, bagaimana saya bisa cerita? Oh bisa Pak, karena saya membaca di Google. Seperti saya cari makanan di Salatiga kemarin. Saya searching, ya, saya cari makan pagi, makan siang saya ketemu. Wah, ini dia ceritakan sate suruh. Wah, saya cari di depan hotel ternyata terkenal saudara. Itu sate daging sapi suruh. Saya pikir suruh itu godong suruh. Bu, ternyata ibu ini yang masak, rame sekali. Apa Bu suruh itu? Daerah saya Pak. Wah, coba buka di Malang, hauce saudara. Tapi saya lihat reviewnya enak, empuk, wah kacangnya bagus, rasanya. Apa saya sudah makan? Urapan terjadi ketika saya makan dulu, baru saya ngomong. Pasti saudara gini, gimana sih? Kan gitu. Maka itu bagaimana pujian penyembahan kita full of anointing. Penuh urapan, berkualitas. Itu dari setiap pemuji, saudara dan saya imamnya. Yang memiliki kesaksian, pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena saudara mengenal Dia, belajar tentang Dia, melalui firman-Nya. Dan saudara mengalami, maka ketika saudara memuji, urapan Tuhan turun menjamah setiap orang yang datang. Bahkan orang-orang yang belum percaya, ada kesaksian, ada pengajaran. Gak bisa orang khotbah tanpa kesaksian. Bagaimana mungkin? Maka tidak terbit fajar saudara. Oleh karena itu kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara yang tempat ini ya. Saya benar-benar membawa saudara pada kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin saya bergerak tanpa apa yang Tuhan mau. Karena di sini bukan aktiviti rohani. Bukan cuma aktivitas saudara, tapi Tuhan tuntun kami. Dan saudara mengerti toh bagaimana Tuhan menuntun. Saudara akan merasakan.
Maka itu fokuslah saudara. Udah enggak perlu lihat gereja lain. Nanti Tuhan bilang sabar. 10 tahun ke depan kualitasmu akan naik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau membangun intelektual, rohani, maka kualitas pujian penyembahan saudara berbeda. Dan hidup kita berbeda. Bukan cuma hidup saudara loh. Tuhan mau, dengar saudara, catat ya. Tuhan mau 10 tahun ke depan karya kemuliaannya itu dinyatakan di gerejanya ini. Bukan sekedar hanya hidup pribadi. Kita harus bersama-sama sepakat, sehati, sepikir dengan saya meningkatkan kualitas NCC Internasional dan JKI Adventist Church. Kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa khotbah-khotbah ini dari sini hanya untuk pribadi saudara, bagaimana saudara berkualitas, bagaimana saudara terpandang, bagaimana saudara dipakai oleh Tuhan dengan di bisnis saudara di mana. Tapi Tuhan mau tidak. Satukan rohmu. Gerejaku harus berkualitas. Dan gereja itu adalah kumpulan para imam bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Amin. Kalau selama ini kita pulang yang dipikirkan kan gini. Iya benar ya ngomongnya Pak VP ya. Kita harus intelektual. Jadi perlu dong anak-anak kita harus belajar pendidikan melalui Google. Gak usah sekolah juga. Artinya bisa gak perlu keluar uang. Tapi tambahkanlah pengetahuan-pengetahuan itu. Iya benar ya. Wah pasti nanti hidup kita berkualitas. Selama ini mungkin begitu. Tuhan gak mau begitu sekarang. Bagaimana gerejamu di Janti berkualitas Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Mari kita punya hati. Di mana hartamu di situ hatimu. Haleluya. Makanya Tuhan ajarkan berikan persembahan. Persepuluhan itu kan harta kita juga. Berikan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, sedikit sekali orang mau membangun yang ada di dalam gereja. Hampir 75% mereka dengar khotbah untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi gerejanya dibiarkan. Who is the church? Who is the church? Siapa gereja? Bukankah kita bersama-sama? Bukan gedung ini saudara. Kalau saudara mengerti ini, maka bagimu akan terbit fajar. Sinar kemuliaan Allah keluar atas gerejanya. Di surat Wahyu Tuhan Yesus menilai apa? Gereja. Bukan personal. Visi 10 tahun ke depan catat. Ayo saya ajak. Saya aja mikirkan gereja. Sama. Saudara juga mikirin gereja. Kalau kita sama-sama mikirin gereja, maka kita akan terbeban. Karena kita mencintai gereja di mana kita digembalakan. Tuhan Yesus berkata, rumahmu menghanguskan aku. Maka itu ketika gereja diporak-poranda, Tuhan Yesus marah, saudara, dia ambil cambuk. Cinta rumahmu menghanguskan aku. Saudara cinta gereja ini? Siapa yang cinta gereja JKI FLTF Church? Cinta saudara? Saya ragu Anda tidak cinta. Anda cinta dirimu sendiri. Dan kau pakai gereja ini untuk memberkati saudara. Kamu gak cinta. Kalau kamu cinta saudara, kamu peduli. Andai kata tidak bisa ibadah di sini ya, oh Anda tidak akan diam, akan terbakar kamu. Sekali lagi ya, siapa yang cinta gereja Tuhan Yesus JKI FLTF Church, angkat tinggi. Yang cinta, turunkan saudara. Saya sama keluarga, kita itu bersyukur. Saya bilang istri anak-anak, Tuhan tuh mempercayakan gereja ini. Siapa kita? Tapi saya tahu orang yang dipercaya gereja, jaminan hidup kekal diberikan. Saya tidak mau sendiri dengan keluarga saya. Saya ajak saudara, Anda bukan cuma domba, tapi teamwork saya. Anda bagian dari diri saya. Bulu kuduk saya keluar saudara. Mari kita sadar. Kalau selama ini kita hanya berpikir, kita. Nggak bisa saudara. Siapa peduli gereja ini? Saya peduli. Anak saya, keluarga, kami peduli. Bagaimana dengan saudara?
Jangan selalu berpikir firman untuk kamu pribadi dan anak keluargamu. Gereja, hari ini Tuhan cari gereja. Tapi iblis hebat, dia masuk gereja, pengajar sesat muncul. Anak-anak muda Korea hari ini agnotis, saudara, banyak. Percaya Tuhan, percaya, tapi tidak mau ke gereja lagi. Karena mereka pikir dengan show, dengan semuanya cukup kami. Lihat Korea Selatan, ya, ceken ya Andi. Lihat Korea Selatan, zaman Pak Yong Ki Cho, beda. 1 juta hampir, saudara. Jemaat 1 juta, 1 gereja loh itu. Gembalanya Pak Yong Ki Cho. Wow, saudara. Tapi hari ini mana pemudanya? Pengajar sesat masuk. Karena mereka berkata apa? Gereja itu di marketplace. Gila, saudara. Kacau. Binasa enggak? Akhirnya binasa. Makanya Bapak Ibu Saudara bersyukurlah. Kalau di tempat ini mulai dari yang tua sampai yang muda bahkan bayi. Mereka semua akan dipakai Tuhan menjadi imam dan raja. Katakan amin. Itu saya perhatikan. Tidak apa-apa kita kecil, tidak apa-apa. Matur suwun Gusti. Karena kecil besar itu bukan kita. Jangan noleh gereja lain pokoknya. Tapi mari peduli dengan gereja. Ayo mikul sama saya. Udah, gak usah aneh-aneh. Seperti Tuhan Yesus berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Makanya sangat diperlukan Bapak Ibu Saudara pengajaran. Kalau saudara tidak mengenal saya, sebagaimana yang saya khotbahkan minggu lalu dengan marah terus dari pagi sampai sore. Kalau saudara tidak mengenal saya, kamu tidak akan bisa percaya. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 6, khotbahnya Pak Agus toh kemarin. Saya pun tidak pernah lihat ayat itu, ya sering baca tapi saya tidak berpikir ternyata yang saya omongkan sama seperti yang Tuhan Yesus anak omongkan. Kalau kamu mengenal aku, kamu akan percaya kepadaku. Nah kita kan tidak mau kenal gembala. Makanya saudara kan maunya langsung nih ke Tuhan Yesus sama Bapa. Kan begitu banyak toh. Peduli amat dengan gereja ini mau roboh lah. Mau gereja ini ada ibadah, nggak ada ibadah. Peduli amat. Siapa yang peduli dong? Maka itu Bapak Ibu Saudara Tuhan mencari orang-orang yang dipenuhi dengan kualitas. Bukan untuk pribadi saudara sekarang. Sudah berhentilah. Waktunya kita berpikir bersama-sama. Karena disinilah tabut Tuhan. Dan saudara bukan jemaat, saudara imam. Saudara imam yang punya tanggung jawab memikul tabut. Sama-sama kita pikul. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita, haleluya. Kembali Filipi 3 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap di depan ini saudara mengerti. Ya, saya ajak setiap saudara memiliki realitas surga, realita gereja. Saya sejak percaya Tuhan Yesus tahun 98 saya peduli dengan gereja saudara. Saya dampingi gembala. Saya menjadi penopang gembala. Ibaratnya saya itu bempernya. Gembala lemah tak tahan saudara. Itu saya. 13 tahun. Saya sudah dikasih Tuhan cara itu. Karena gereja milik Tuhan Yesus. Dan ini roh benar-benar nyata. Kembali Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa ayat tadi ayat berapa? (13) ya tadi ya. Oke. Tolong buka ayat 10.
Supaya kita menyambung sebentar karena kita akan berjamuan kudus. Sore akan saya lanjutkan. Bahkan mungkin ini akan berseri saudara. Karena saya menemukan sesuatu yang Tuhan mau. Untuk membangkitkan saudara memiliki pengenalan akan Allah. Lebih lagi. Yang kehendaki ialah apa saudara? Mengenal Dia. Katakan sama saya, mengenal Dia. Jadi saudara, bagaimana kita memiliki kualitas? Tuhan mau tempat ini berkualitas. Kualitas ditentukan oleh roh dan kebenaran. Kebenaran membawa urapan Tuhan. Kualitas saudara akan berbeda. 10 tahun ke depan karya kemuliaan Bapa akan dinyatakan. Jadi yang dikehendaki Rasul Paulus ialah mengenal Dia. Bagaimana mengenal Dia? Belajar dong. Bahkan surat Ratapan 3 ayat 29 firman Tuhan berkata, hendaknya orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Ratapan, bukan ratapan. Tolong cari ayatnya itu. Yang kusukai, kamu mengenal aku. Ada yang kusukai. Di mana ya ayatnya? Oh Yeremia 3 ayat 29. Kita mesti tahu kesukaan Tuhan. Oh Yeremia 9:23 kebalik saudara. Yeremia 9:23. Perhatikan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena apa? Kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi bijaksana itu pinter, jangan bermegah. Terus kuat ya, terus kaya. Tapi apa yang Tuhan mau? 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Jadi bermegah itu saudara bangga. Anda orang yang berharga seperti pujian tadi kita naikkan. Berharga benar Anda punya kualitas karena hidup di tangan Tuhan. Jadi saudara bisa bermegah karena apa? Bukan karena kekayaan saudara. Bukan karena jabatan, bukan karena kepandaian saudara, bukan. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia apa saudara? Memahami dan mengenal aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti yang saya ajarkan kemarin, kita terlalu melihat realita kehadiran Tuhan dari sisi berkat. Mari kita melihat dari sisi keadilan. Kalau saya pelajari saudara, Allah itu setia dan adil. Allah itu kasih dan adil. Hari ini Bapak Ibu kasihnya dibuka. Dia tahu Bapak Ibu saudara tahu Bapak Ibu penuh dosa. Karena manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dia butuh kasih karunia. Dicurahkan kasih karunia. Di bawah kolong langit ini kasih karunia masih terbuka. Bagi siapapun saudara bisa bertobat. Ya, orang yang dipilih Tuhan mendapat kasih karunia. Tetapi meninggalkan langit bumi ini, Tuhan memakai keadilan. Coba saudara pelajari di surat Wahyu. Kematian orang itu membawa hasil perbuatan yang dinilai. Di bawah kolong langit ini Anda bisa diterima masuk gereja karena kasih karunia. Tapi ketika sudah mati, keadilannya. Jadi ada Injil kasih karunia dan harusnya saudara melihat Injil sebagai keadilan Allah. Artinya apa? Saudara tidak main-main dengan kasih karunia. Sebab yang dinilai dalam kerajaan surga itu apa? Perbuatan. Kenapa di dalam surat Korintus bahwa semua orang akan menghadap tata pengadilan Kristus. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya, baik atau jahat. Bapak Ibu saudara mengerti? Itulah Allah yang adil, kasih dan adil. Kasih dan adil. Dan saya mengajak setiap saudara yang ada di tempat ini, mari kita membangun kehidupan rohani kita melihat sisi keadilan dan murka Allah. Jadi saudara benar-benar jaga hidup.
Jangan mau nyakitin Tuhan Yesus. Jangan mau nyakiti Bapa. Salah dikit, aduh Tuhan ampuni. Itulah kasih karunia. Selama Anda di bawah kolong langit ini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tadi salah ngomong Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan, dia beri. Tapi ketika saudara sudah masuk kuburan, tidak ada lagi kasih karunia. Makanya nanti ketika akhir zaman saudara yang bergerak bukan kasih karunia Tuhan. Karena Roh Kudus sudah diangkat. Dan saudara terangkat, bagaimana yang tertinggal? Keadilan. Harus mengerti loh Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Siapa kita semua? Hanya orang non-Kristen? Halo? Siapa? Semua itu siapa? Orang Kristen dan non-Kristen. Semua itu menghadap apa? Tata pengadilan Kristus. Jadi hakimnya siapa? Tuhan Yesus. Perlu enggak Tuhan Yesus cari saksi orang lain? Tidak perlu. Dia tidak membutuhkan saksi. Karena Tuhan Yesus berkata pada waktu di dunia, aku tidak perlu kesaksian manusia. Sebab aku mengetahui setiap hati manusia. Makanya hati-hati. Hati. Udah jaga hati. Kemanusiaan kita ini kadang adil dan beradab. Pancasila. Kadang kita emosi dong. Aduh ampun Tuhan. Itu kasih karu. Tidak apa-apa wajar. Saya pun begitu. Aduh Tuhan ampun. Linu kan. Saudara gak minta ampun linu loh kakinya. Haleluya. Ada amin gak ini? Ngerti saudara? Ini kasih karunia. Terus saudara, tapi ingat ada keadilan. Karena kita nanti menghadap tata, ini ayat-ayatnya dicari ya, Yohanes 5:34, catat semua ini ayat ini. Gak perlu kesaksian, jadi saudara nanti ketemu Tuhan sebagai hakim. Gak usah protes, gak usah bantah, gak usah argumentasi. Diam saja. Tolong Pak Musik ya. Tolong buka 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Supaya saudara pulang dengan kelegaan mata. Saudara berbinar penuh sukacita. Karena saudara hidup dalam kasih karunia dan saudara takut Tuhan. Dan mulai berjanji Tuhan beri aku kualitas hidup. Sesuai dengan firman-firman yang kau ajarkan melalui hambamu. Amin. Kita baca sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia apa? Adalah setia dan adil. Adilnya tetap ada loh. Keadilan disimpan nanti. Betul enggak kamu tobat benar? Kalau main-main. Nanti di sana saudara akan menghadap Tuhan Yesus dan Anda menyesal loh. Sehingga ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini loh saudara, ini namanya Goshen kita. Jadi zaman dulu Allah mau membunuh semua umat ya, manusia. Tapi Israel dikhususkan, Mesir akan dibinasakan. Israel dikhususkan. Allah berfirman kepada Musa, bawa bangsa Israel masuk ke tanah Goshen. Di tanah Goshen tidak ada tulah, di tanah Goshen tidak ada kutuk, tidak ada kematian. Di mana Goshen itu? Ini loh saudara. Di dalam Tuhan Yesus, ini kesempatan. Saya pun gitu sampai hari ini saudara. Pulang khotbah itu kadang saya nangis-nangis sendiri. Habis marah-marah. Nangis saya saudara. Tuhan aku gak mau salah Tuhan. Aku gak mau salah, ampuni aku. Hati saya gundah gulana saudara. Ya tapi puji Tuhan kemarin malam kita sempat makan juga. Ya. Lumayan lah pecel itu. Karena saya gak mau salah saudara. Kamu emosi kenapa? Lah kalau salah, minta ampun saudara. Saya pakai ayat ini, Tuhan ampuni aku. Aku gak mau Tuhan marah. Tapi kalau itu engkau, pakai aku Tuhan. Jadi mulutmu, jadi corongmu, jadi cambukmu Tuhan. Saya dengarkan 2 kali. Maksudnya pagi dan sore toh. Jadi saya kalau tidur habis ibadah itu saya tetap langsung duduk di belakang. Saya dengarkan sampai habis. Di situ saya cari Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Setiap hari saya mau ada di Goshen. Amin. Karena saya tahu ketika nanti saya tinggalkan hidup ini. Saya harus menghadap tata pengadilan Kristus. Siapapun saudara. Makanya itu penting sekali saudara mengerti hal ini. Cepat masuk. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil.
Sehingga ia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi menyucikan itu begini, bersih saudara. Cepat minta ampun. Seperti yang saya tadi katakan, kadang kita bisa emosi, salah, langsung minta ampun. Tapi Tuhan berkata, jangan ulangi lagi. Tapi namanya manusia kadang, itu dosa, ada dosa yang tidak mendatangkan maut saudara. Tapi menghilangkan pahala gitu loh. Ada itu, nanti belajar. Tapi dosa yang mendatangkan maut, hati-hati. Itu perzinahan, penipuan, pembunuhan, pencurian. Itu hati-hati saudara, percabulan, LGBT, jangan sentuh saudara. Itu maut. Tapi kalau saudara mau datang ke kursi Tuhan, minta ampun. Saudara, Tuhan hari ini, gini dia, habis. Itu yang membedakan agama dengan kekristenan. Agama tidak punya cushion. Hanya orang Kristen punya cushion. Anda hidup dalam kasih karunia Allah. Tapi jangan permainan kasih karunia Allah. Katakan amin.